Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Nah, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Jadi, siapa yang ingin bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih karena sudah memimpin doa. Nah, teman-teman, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian di sini sudah saling kenal atau belum? Belum, Bu. Oke, kalau begitu kita saling kenal dulu ya. Nah, mulai dari Ibu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Amanah Putri. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Nabila. Oke. Nah, sekarang giliran kalian sebutin nama panjangnya kalian, terus biasa dipanggil apa, lalu dari kelas mana. Oke ya. Silakan mulai dari sebelah. Baik, nama saya Nova Febriani, biasa dipanggil Nova. Saya dari kelas 11 IPA 2. Oke, selanjutnya. Hai semua, perkenalkan nama saya Natal dari kelas 11. Saya dari kelas 4. Oke, Perkenalkan, nama saya Fausia Sinaila, biasa dipanggil Fausia, dari kelas 11 IPS 2. oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nita, biasa dipanggil Carmen, saya dari kelas 11 IPA 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Kalian bisa panggil saya Halimah, saya dari kelas IPS 1. Oke, sekarang semuanya sudah saling kenal? Sudah, Bu. Oke, karena kita sudah saling kenal, sekarang Ibu mau tanya, kalian sudah ada yang pernah dengar atau tahu tentang apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Kalau saya Oke. pernah dengar, tapi belum terlalu tahu apa itu konseling kelompok. Oke, kalau gitu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, konseling kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menceritakan pengalaman dan masalah masing-masing dari anggota kelompok, yaitu kalian. Lalu dengan bersama-sama juga kita mencari jalan keluar terbaiknya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selain itu juga dalam konseling kelompok itu ada yang dinamakan asas-asas konseling. Nah, asas konseling ini yang paling utama itu ada 3. Yang pertama ada kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini maksudnya semua informasi atau cerita yang diceritakan di dalam kelompok ini itu hanya boleh diketahui oleh kita saja yang ada di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lalu yang asas kedua itu keterbukaan. Jadi, Ibu harap kalian pada saat menceritakan masalah kalian, pengalaman kalian, pendapat kalian, kalian itu bisa terbuka, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi, di mana Ibu berharap kalian di sini datang tanpa paksaan dan kemauan kalian sendiri. Apakah di sini ada yang dipaksa? Tidak, Bu. Oke, kalian tidak merasa terpaksa ya? Iya, Bu. Nah, kalau begitu, apakah kalian siap untuk menaati dan berkomitmen dengan asas-asas tadi? Siap, Bu. Oke, sebagai untuk komitmen dan sama untuk menaati sebelumnya, Ibu akan memimpin kalian untuk mengucapkan ikrar dan konseling. Oke, nanti kalian ikuti kata-kata Ibu. Boleh? Boleh, Bu. Oke, kalian ikuti Ibu ya. Ikrar janji konseling. Ikrar janji konseling. Dengan ini saya menyatakan Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala informasi baik dari diri saya sendiri baik dari diri saya sendiri maupun dari orang lain.
fokus ya. Jadi nanti HP-nya semua akan di silent atau dinonaktifkan. Oke, setuju? Ya. Dan yang terakhir bagaimana Pak? Kalau dari saya tuh mungkin kalau ada yang berbicara kita tidak boleh mencela. Oke, itu juga bagus ya. Jadi nanti kalau ada yang bicara kita juga boleh memotong atau mencela perkataan dari orang lain. Oke, nah sekarang jadi kita sudah mensepakati rules atau aturan yang ada di kelompok kita. Yang pertama itu ketika kita ingin berbicara kita harus Mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah yang kedua ketika ada teman-teman lain atau ibu berbicara kalian harus Memperhatikan. Nah, jadi aturan yang akan kita sepakati dari hasil diskusi tadi yang pertama itu ketika kalian ingin berbicara atau berpendapat kita harus Mengangkat tangan terlebih dahulu. Betul. Lalu selanjutnya ketika ada teman-teman lain yang berbicara kita harus Memperhatikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ketika kita sedang ada di kelompok ini kita itu harus menghargai dan tidak boleh Mengejek. Oke, lalu yang keempat dalam proses konseling ini selama proses konseling HP kita atau ponsel kita itu harus Silent. Oke, bagus. Yang terakhir dari pengisian tadi ketika ada orang yang bicara kita tidak boleh Menyela. Oke, jadi kita bisa sepakati semua ya rule-nya dan nanti ya. Iya. Setuju semua? Setuju. Oke, kalau begitu kita akan sebelum masuk ke kegiatan intinya kita akan masuk ke kita akan melakukan SDG terlebih dahulu. Itu bisa dipotong dulu biar tidak terlalu banyak. Iya ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ibu ingin ngajak kalian melakukan SDG terlebih dahulu karena kalian ini sepertinya masih tegang ya. Nah, jadi kita lakukan SDG ini agar kalian lebih fokus dan bisa berkonsentrasi. Nah, SDG-nya itu caranya mudah teman-teman. Ketika ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Nah, ketika ibu bilang malam, kalian tidak ada suara ya. Bisa dipahami aturannya? Bisa. Oke, sekarang boleh kita coba? Bisa. Oke. Terus semuanya konsentrasi, tangannya disiapkan. Oke. Pagi, siang, siang, pagi, pagi, malam, pagi, siang, malam, siang, malam. Oke, 1 kali lagi ya, semuanya konsentrasi. Tadi sudah bagus, tapi ibu pengen kalian berkonsentrasi lagi. 1, 2, 3, siang, malam. Oke, semuanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya karena kalian sudah siap nih, aku mau tanya sekali lagi untuk memastikan apakah kalian sudah siap untuk kita lanjut ke proses inti dari konseling kelompoknya? Siap, Bu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke tahap kedua. Dimana seperti yang ibu sampaikan sebelumnya, kalian itu akan menceritakan masalah yang kalian alami secara pribadi tentang menunda tugas tadi. Nah, kalian di sini kan memiliki masalah yang sama. Nah, lalu nanti kalian akan menceritakan secara bergiliran terlebih dahulu ya. Nah, jadi siapa yang ingin bersedia untuk menceritakannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, silakan Ibu. Kalau saya tuh punya masalah di tugas tuh karena kayak malas karena nggak punya teman diskusi gitu. Kalau nggak diskusi sama teman kayak lagu itu betul tidak tugasku yang saya kerjain. Oke, jadi kalau Halimah teman-teman dia tuh menunda tugas karena dia kurang yakin gitu ya sama diri. Dia membuka orang lain, pendapat orang lain gitu ya. Kalau orang lain itu mengerjakan tugas, kamu ikutan. Iya. Oke. Kalau yang lain apa lagi yang bisa? Oke, silakan Halimah. Jadi Bu, saya sering menunda tugas karena saya kesulitan mengatur waktu saya antara bermain HP dan mengerjakan tugas. Jadi kadang saya ingin mengerjakan tugas, tapi kadang saya main HP sampai malam, jam 12. Ya, oke. Jadi sebenarnya Helmi itu ada keinginan untuk mengerjakan tugas, tapi dia akhirnya terdistraksi dengan HP itu dan membuka yang lain, scrolling gitu ya. Oke, kalau Fosya
Oke, jadi kalau Nova itu pasti ya akhirnya mirip-mirip semua sama kalian ya, karena akhirnya ketika kalian mengerjakan tugas ya kalian mengerjakannya di dekat deadline gitu ya. Nah sekarang ibu paham masalah kalian, ibu sudah tahu apa yang kalian alami, tapi ibu ingin tanya sebenarnya apa sih yang kalian mau terkait nilai atau tugas sekolah atau prestasi akademik, kalian ingin nilai yang tinggi atau apa, itu bagaimana? Siapa yang mau bicara? Oke, silakan. Kalau saya tuh pengennya nilainya lebih baik lah, kayak lebih baik daripada tahun kemarin, karena kan tahun kemarin tuh anjlok banget dari bawah rata-rata gitu, makanya pengen nilainya lebih baik. Oke, jadi kalau Halimah ingin meningkatkan nilainya ya daripada semester lalu, itu keinginan kamu. Iya. Oke. Kalau yang lain bagaimana? Kalau saya maunya kayak saya ingin mengerjakan semua tugas saya selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi jangan kayak kemarin kayak mengerjakan tugas tapi pas mau cari cara kerjaannya malah sibuk di HP. Oke. Jadi ya mungkin intinya pengen agar rutinitas dia itu ketika mengerjakan tugas dia bisa mengerjakan semuanya dan tidak mepet-mepet deadline juga atau jadi di awal-awal ketika diberi tugas kerjakan gitu, jadi harus seperti itu pengennya. Nanti dia masih terdistraksi ya. Nah kalau ada apa begitu? Saya tuh Bu pengennya ibu punya jadwal yang teratur, soalnya kan suka menunda tugas, jadi maunya itu bisa teratur kalau mungkin buat jadwal begitu Bu. Oke, jadi kalau Nova keinginannya itu agar dia itu punya planning ya, setiap hari dia akhirnya mengerjakan tugasnya itu bisa dijadwalkan, tidak dalam satu hari semua tugas di situ kita deadline. Oke, ibu paham. Nah, sekarang kalau Tasya bagaimana? Kalau saya Bu, saya tuh pengen kayak punya tugas sendiri sama orang lain, dan saya kayak mau menerima apapun nilainya. Oke, nah jadi begini, kalau Tasya itu dia nggak mau, intinya dia ingin mengerjakan tugasnya itu dengan hasil kerja keras diri sendiri saja tanpa bantuan orang lain. Mungkin bisa bantuan tapi tidak sering gitu ya sekarang. Kalau Aziza? Kalau saya tuh tidak ingin nilai naik, tapi tidak kurus juga. Ini kayak konsisten saja yang ketika kelas. Oke, jadi Aziza tuh nggak mengincar nilai tertinggi gitu ya, atau tapi dia juga nggak mau dapat nilai yang paling rendah, jadi pengen konsisten saja nilai. Ini yang lulus gitu ya, ada nilai yang baik. Oke, nah sekarang ibu sudah tahu apa keinginan kalian masing-masing, dan tentunya keinginan kalian ya kurang lebih begini juga ya, karena yang kalian hadapi itu sama, yaitu menunda tugas. Kebanyakan dari kalian ingin agar kalian punya jadwal yang rutin, bisa membagi waktunya dengan baik sehingga tugas itu tidak dilalaikan ke deadline. Nah sekarang ibu mau tanya, ketika kalian dapat tugas itu apa yang kalian lakukan? Dapat tugas nih dari guru, nih kalian ada tugas ini, itu kalian apa yang kalian lakukan? Apakah setelah sebelum kalian mengerjakannya atau gimana? Apa yang kalian rasakan? Siapa yang mau? Oke, silakan. Jadi ketika saya diberikan tugas oleh guru, yang saya rasakan awal-awal pas tahu ada tugas itu pengennya di rumah langsung kerjain tugas. Cuman itu tadi karena gangguan HP, mungkin jadi kayak ditunda juga kerjaannya. Oke, jadi tahun itu sebenarnya pas baru dapat tugas nih dari guru, ada motivasinya ya untuk langsung mengerjakan gitu, kita sampai di rumah. Tapi pas di rumah distraksi, gitu ya. Oke, kalau Nafa bagaimana? Kalau saya itu Bu, kalau dikasih tugas sama guru kayak aduh tugas lagi, tugas sebelumnya belum selesai ditambah lagi tugas baru kan stres. Oke, kalau Nafa mungkin itu sudah beban ya, gitu ya. Jadi karena kamu pikirannya sudah beban, makanya kamu menunda tugasnya sehingga
ngerjain tugas itu pasti saya berpikir saya harus mengerjakan sendiri, nggak perlu mendapat orang lain. Nah pas sampai di rumah saya harus minta pendapat orang lain, jadi saya harus menunggu teman saya, jadi aku tugasnya tertunda. Oke, jadi posisinya juga sebenarnya niatnya sudah positif ya, ingin di pas di rumah kerjakan mandiri saja, tapi ketika sudah mengerjakan ada yang kurang gitu ya, jadi butuh pendapat orang lain lagi. Kalau Aziza? Kalau saya tuh kalau misalnya guru kasih tugas begitu, saya kayak biasa aja tuh kayak cari mas saja. Tapi kalau misalnya pas ada tugas itu saya kerjakan satu kali. Tapi kalau waktu kamu terima di rumah saja itu pas di rumah kamu kerjanya apakah maksimal atau tidak? Jadi sekumpul-kumpulnya aja ya, kumpul gitu. Oke. Nah, Muncul dulu ya. Tadi siapa yang terakhir saya tanya? Nova ya? Siapa Nova tadi? Kita lihat. 1, 2, 3, action. Nah, jadi sekarang ibu sudah tahu apa yang kalian rasakan atau lakukan ketika kalian dapat tugas dari guru. Tapi ibu juga mau tanya, kalian sebelum ini sudah pernah melakukan apakah kalian sudah pernah melakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah kalian yang kalian sampaikan di awal tadi? Siapa yang mau menceritakan? Oke, silakan. Kan masalah saya tuh sudah mengatur waktu karena HP. Jadi saya pernah mencoba mengunci HP saya di lemari agar saya tidak terganggu oleh itu. Tapi ternyata saya malah ini pergi menonton TV, bermain. Jadi tugas saya Oke, jadi Helmin teman-teman menarik sekali ya caranya Helmin. Dia pernah karena dia tahu nih, dia sudah sadar kalau yang menyebabkan dia mengemas itu HP-nya. Dia suka terdistraksi sama HP-nya. Jadi dia coba mengunci HP-nya di dalam lemari. Tapi ketika keluar dari kamar, kamu malah terdistraksi sama media lain, televisi, jadi ini gitu ya. Oke, tapi ibu apresiasi dari Helmin ya. Lalu yang lain bagaimana? Silakan Fauzia. Kalau saya tuh saya pernah mencoba mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, ternyata nilai saya malah jelek. Oh, jadi begitu. Karena nilai kamu jelek itulah kamu jadi kurang pede gitu ya untuk mengerjakan tugas sendiri tanpa meminta pendapat dari orang lain gitu ya. Oke, kalau apa bagaimana? Kalau saya tuh sudah pernah coba kerjain juga sih awal-awal, tapi karena kalau saya lihat soalnya ada yang sulit, jadi saya simpan lagi, saya malas kerjakan begitu. Oke, jadi Nova juga sebenarnya sudah nyoba nih agar tidak mengerjakan tugas-tugas di dekat deadline. Tapi ketika Nova bertemu dengan soal yang sulit, itu jadinya aduh nggak bisa nih, udah lagi simpan lagi ke akhir gitu ya. Oke, kalau kalian gimana? Kalau saya juga pernah coba ngerjain tugas sendiri, tapi kayak pas lihat hasilnya kayak nggak sesuai ekspektasi, kayak merasa ini betul nggak ya, enggak kayaknya. Jadi karena kurang yakin, akhirnya kamu Oke. Nah, Kak Liza gimana? Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah? Kalau saya tuh pernah kerja tugas tanpa nunggu niat dulu, tapi memang tugasnya selesai. Tapi kayak kurang bagus aja, kayak kurang. Oke, jadi kayak kamu sudah mencoba mengerjakan tanpa nunggu niat, tapi akhirnya kayak hasilnya kurang memuaskan gitu. Oke, nah sekarang ibu sudah tahu ternyata kalian sudah mencoba suatu tindakan ya untuk menyelesaikan mengatasi masalah kalian, tapi ternyata apakah masalah kalian selesai? Tidak, Bu. Tidak. Jadi menurut kalian apakah kalian harus mengevaluasi dan membuat rencana baru? Iya sih Harus. Iya. Nah, karena kalian setuju, jadi ibu ingin mengajak kalian untuk mengevaluasi bersama nih. Kalian kan sekarang sudah sadar toh, kalian sudah mendengarkan cerita dan masalah dari teman-teman yang lain. Ternyata kalian masalahnya sama nih. Dan juga walaupun ada hal-hal kecil yang ternyata membuat itu berbeda gitu. Tapi kan intinya sama, kalian itu mengalami prokrastinasi. Nah, jadi ibu ingin mengajak kalian kita sama-sama
dari Halimah tadi yang dia itu bilang kalau kita mencari lingkungan yang kita tuh nyaman untuk belajar di situ itu bisa membantu biar kita itu suasana hati kita itu jadi lebih fokus untuk belajar dan tidak mudah terdistraksi. Jadi kita harus pintar-pintar mencari lingkungan yang sesuai dengan sehingga dan nyaman juga sehingga kita bisa fokus dan konsentrasi dalam belajar. Lalu dia juga memberikan saran agar kita itu melakukan planning ya bagi waktu agar seperti Helmin tadi kasus masalah Helmin karena dia itu mudah terdistraksi dan akhirnya waktunya banyak untuk melakukan hal-hal yang tidak penting ya yang harusnya dia melakukan misalnya mengerjakan tugas. Nah itu pentingnya membagi waktu. Jadi ini untuk semua juga ya, ini semuanya penting kita bagi waktu berapa menit kita akan belajar, lalu berapa menit yang akan kita lakukan atau kita habiskan untuk kegiatan yang lain gitu. Jadi dalam mengatur waktu ini ibu juga ingin tambahkan kalau kalian tuh harus menyesuaikannya dengan prioritas. Jadi mana yang paling urgent, mana yang paling penting untuk dilakukan itu berarti jadi prioritas utama kalian. Nah ketika itu tidak terlalu penting untuk dilakukan atau bisa dilakukan nanti, berarti itu bisa jadi prioritas terakhir gitu. Jadi kalian harus menyelesaikan yang prioritas utama terlebih dahulu. Bisa dipahami? Oke, kalau saran dari orang lain gimana? Saya Bu, Oke, silakan. mungkin kan saya sering nonton TikTok, saya pernah melihat ini kayak ada orang yang melakukan mungkin kita bisa lakukan di diri kita karena Ya. selanjutnya itu benar-benar bertugas. Kita bisa memberikan reward setelah kita mengerjakan tugas. Jadi saat kita mengerjakan tugas kita semangat untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kami itu dia memberi saran yaitu ada reward atau hadiah yang akan kita berikan ke diri kita ketika kita sudah bisa menyelesaikan misal satu tugas. Dan satu tugas itu setelah kita sudah berhasil mengerjakannya, nah di situ kalian bisa memilih nih, rewardnya bisa apa saja ya kalian? Bisa makanan atau melakukan hal-hal yang kalian senangi gitu. Nah selanjutnya ada lagi, silakan. Kalau saya Bu, mungkin kita bisa mengerjakan tugas secara bertahap. Nah, dan kita bisa mengerjakan dengan hasil yang bagus. Oke. Nah saran dari Foxia tadi juga berhubungan dengan yang bisa kita sambungkan. Jadi ketika kita menentukan kita akan planning untuk menyelesaikan tugas seperti yang dibilang Halimah. Nah di saat kita planning tersebut kita tuh tidak harus menyelesaikan satu tugas itu dalam satu hari. Itu kita bisa melakukan secara seperti yang dibilang Foxia tadi. Jadi misal guru memberi tugas, nah deadline itu kan biasanya 1 minggu. Nah kita bagilah di beberapa hari itu, misalnya beberapa menit kita akan mengerjakan tugas ini. Jadi kita tidak akan kelelahan atau kesusahan untuk menyelesaikannya dalam 1 hari begitu. Jadi tidak terburu-buru begitu ya Mas ya. Nah setelah itu ketika kita sudah bisa menyelesaikan bagian kecil dari tugas itu, kita bisa melakukan reward yang diberikan Helmin. Jadi tidak perlu kita menyelesaikan tugas yang besar baru kita dapat reward. Kita bisa menyelesaikan atau melakukan tindakan yang sesimpel kalian tuh misal kalau kalian bisa membuat laporan ya, kalau kalian lihat buat covernya saja itu bisa kalian mungkin bisa kayak bisa makan camilan apa gitu rewardnya. Bisa dipahami? Oke. Kalau yang lain gimana? Oke, silakan. Mungkin kita itu bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk meningkatkan biar kita bisa belajar seperti mungkin mendengarkan musik. Oke, itu juga saran yang bagus karena tadi kan beberapa teman juga kayak menyebutkan karena mood itu memang mempengaruhi kita ya, karena dan kita nggak bisa mengontrol dia. Tapi seperti yang saya bilang ketika kita melakukan hal yang menyenangkan, kita itu kan bisa membuat itu kan bisa membuat suasana hati kita jadi lebih senang gitu ya. Dan ketika kita jadi senang, kita jadi lebih tidak merasa terbebani begitu dalam mengerjakan tugas. Nah, apalagi ketika menghadapi tugas-tugas yang sulit, nah itu bisa kalian sambil belajar atau sebelum belajar kalian bisa mendengarkan musik atau kalian dance tarian yang kalian bikin kalian semangat gitu, apapun gitu kan. TikTok di sini sekarang banyak tau dari dance yang tren-tren yang kalian pasti pernah coba gitu kan. Itu kalian bisa melakukan itu sebelum belajar gitu ya, suasana hati kalian tuh bagus ketika mau belajar. Kalau Nathan Saya mungkin kita harus percaya
itu nggak perlu bergantung setiap hari tadi pendapat teman dan pendapat teman. Jadi kita tuh harus percaya dengan usaha kita sendiri. Dan ibu juga ingin menambahkan ketika kita mengerjakan tugas, kita itu tidak perlu mencapai yang namanya kesempurnaan untuk mendapat nilai yang terbaik atau apa, itu tidak perlu teman-teman. Yang penting kita bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik tepat waktu, walaupun nanti ada yang salah, dan disitulah proses belajar terjadi, begitu kan? Namanya kita belajar ketika ada salah nanti di pertemuan selanjutnya pasti kita akan tahu, oh di sini saya salah. Jadi tidak akan, ketika kita belajar dari kesalahan, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah jadi saran yang bagus sekali dari kalian masing-masing. Nah selanjutnya ibu ingin membagikan planning card atau kartu untuk perencanaan. Nah kartu ini nanti kalian isi, lalu di sini ada 3 kolom ya, 3 kolom tindakan yang bisa kalian lakukan dari saran-saran yang sudah disampaikan oleh teman-teman anggota kelompok lainnya. Kalian bisa pilih, tidak harus semuanya, maksimal 3 saja, karena ketika terlalu banyak lalu kita nggak bisa konsisten semua akan berantakan. Jadi kalian terserah kalian semampunya saja berapa dalam 1 minggu gitu ya. Oke, ini ibu bagikan dulu. Silakan isi nama, kelas, lalu isi apa yang ingin kalian lakukan tuh. Nah kartu planning card ini juga sambil kalian nulis, kalian bisa dengarkan ibu. Planning card ini juga ibu ingin kalian bawa untuk pertemuan berikutnya sehingga kita bisa mengontrol perkembangan kalian ya. Untuk mengingatkan teman-teman juga, tadi itu kalau saran dari kalimat itu adalah mencari lingkungan yang nyaman, itu bisa membuat hati kita itu, suasana hati kita itu jadi lebih tidak tegang, tidak merasa beban. Juga ini bisa membuat kita lebih gampang untuk fokus mengerjakan tugas. Lalu dia juga memberikan saran untuk agar teman-teman itu membagi waktunya dan menentukannya sesuai dengan prioritas sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan melakukan hal-hal yang kurang penting. Lalu dari Helmin tadi dia memberikan saran agar kita memberikan reward atau hadiah ketika kita sudah menyelesaikan tugas. Itu rewardnya bisa apa saja, kalian sendiri yang tentukan. Lalu dari Fausia tadi dia itu menyarankan agar ketika mengerjakan tugas agar kita tidak merasa terbebani, kita mengerjakan secara bertahap. Lalu Aziza dia menyarankan agar kita melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk meningkatkan mood kita sebelum belajar. Juga Nova tadi menyarankan kalau kita itu harus percaya pada usaha kita sendiri sehingga kita juga harus mencoba melakukannya tanpa bergantung pada orang lain. Nah sekarang ibu mau tanya, kalian sudah semua mengisinya? Sudah Bu. Oke, kalau begitu ibu ingin dengar pilihan tindakan yang kalian tulis di planning card kalian. Mungkin bisa dari Fausia. Kalau saya itu yang pertama, saya ingin mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan saya. Nah yang kedua, mencari lingkungan yang menyenangkan. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang mudah terlebih dahulu. Oke, nah itu juga bagus, ibu suka dengan pilihannya Fausia ya. Nah Fausia di situ harus konsisten dan komitmen ya melakukannya. Di situ ada tabel, nanti kalian minta paraf dari orang tua atau kelas atau belum hafal, dan itu nanti untuk memberi paraf di situ. Oke? Oke, lalu Helmi? Ibu, kalau saya yang pertama itu saya bisa membuat jadwal menggunakan HP agar tetap fokus saat bukunya. Yang kedua itu mencari tempat di mana saya merasa tidak ada hal-hal yang mengganggu buat belajar saya. Biar tidak terdistraksi ya. Oke, itu saja. Oke, bagus. Kalau Halimah gimana? Kalau saya itu pertama mengerjakan kerja yang saya bisa terlebih dahulu. Terus mungkin sekarang kan ada AI, itu saya akan menggunakan AI pembelajaran itu. Terus saya juga tetap akan meminta masukan teman, tapi seperlunya saja. Oke, kalau Nova? Kalau saya itu
kalian sendiri yang tentukan, betul? Nah, jadi ibu harap kalian bisa berkomitmen dalam melakukan rencana itu selama 1 minggu ini. Jadi di pertemuan selanjutnya kalian akan membawa pengingat ini dan kita akan melihat perkembangan kalian itu gimana. Nanti kalian akan menceritakan apakah ada hambatan dari kalian ketika kalian melakukan tindakan-tindakan tersebut dan apakah tindakan tersebut harus dievaluasi. Itu akan kita tentukan di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, ibu yakin kalian itu bisa untuk berkomitmen dan melakukan rencana-rencana yang sudah kalian tulis di planning card tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir dalam sesi konseling pada hari ini. Tunggu salah. Tidak langsung ucapkan dulu. Oh iya, astaga. Apa yang kalian pahami? Ya. Akhir aja. Oke, 1, 2, 3. Nah, ibu yakin kalian bisa untuk berkomitmen dan melakukan rencana-rencana yang sudah kalian tuliskan dalam planning card tersebut. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di tahap akhir proses konseling pada hari ini. Ibu ingin tanya, setelah melakukan proses konseling tadi, apa aja sih kesan yang kalian rasakan atau pikirkan, lalu perubahan apa yang kalian dapat dari proses itu? Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Silakan. Tentunya saya senang dalam proses konseling ini. Terus perubahan pemahaman saya itu ternyata kita tuh nggak harus menunggu teman gitu. Kita bisa ngerjain sendiri ternyata. Terus kita tuh butuh banget planning waktu, membagi waktu kita untuk kapan kita belajar, kapan kita main handphone, Yang lebih terstruktur ya, sehingga hal-hal yang penting akhirnya tidak dikorbankan gitu ya. Oke, kalau yang lain bagaimana? Ibu, Oke, silakan. jadi kesan saya itu setelah melakukan konseling ini, saya jadi merasa lebih lega karena ternyata teman-teman yang lain punya masalah seperti saya. Saya juga jadi tahu nih apa yang bisa saya lakukan agar saya tetap fokus mengerjakan tugas tanpa diganggu oleh HP, TV, itu saja sih Bu. Oke, kalau Aziza gimana? Apa kesan kamu setelah proses ini dan apa perubahan pemahaman yang kamu dapatkan? Kalau saya sih Bu, saya itu merasa senang karena ternyata banyak hal yang bisa saya coba untuk meningkatkan saya untuk belajar seperti saran dari teman-teman tadi. Oke, kalau Nova? Saya sih Bu, dari kesan saya itu Bu, saya lebih termotivasi untuk mengatur waktu agar bisa mengerjakan tugas lebih awal. Kalau perubahan itu mungkin saya bisa mengatur waktu dan mengurangi kebiasaan buruk kayak menunda terus. Ya, jadi tadi Nova itu sudah belajar kalau Nova itu bisa melakukan bisnis secara tidak harus kita deadline. Kalau kamu sih bagaimana? Kalau saya Bu, saya merasa senang karena teman-teman semua sudah membantu dan membantu saya keluar dari masalah yang saya alami. Dan kedepannya mungkin saya akan mencoba untuk melakukan tugas saya sendiri, kerjaan saya sendiri. Oke, nanti Fausia bisa tetap bisa untuk meminta bantuan teman yang lain, tapi tidak boleh bergantungan lagi ya. Nah, sekarang Ibu merasa senang, alhamdulillah kesan kalian setelah melakukan proses konseling ini itu positif, lalu perubahan dari pemahaman kalian juga baik. Nah, sekarang Ibu ingin simpulkan proses kegiatan konseling tadi. Kita itu pertama kita sudah saling mengenal ya, awalnya tidak mengenal, sekarang sudah saling mengenal, lalu kita sudah menceritakan masalah dari masing-masing, lalu kita ternyata menyadari kalau kita semua itu punya akar masalah yang sama, lalu kita sudah mencari solusi apa yang bisa kita lakukan sama-sama, semuanya memberikan pendapat secara aktif. Dan terakhir tadi Ibu sudah dengar dari kesan dan perubahan pengalaman yang kalian dapatkan.
Nah, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kalian pada sesi konseling pertemuan pertama pada hari ini. Kalian sudah mau berpartisipasi secara aktif, mau terbuka menceritakan masalah kalian. Ibu sangat mengapresiasi itu. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu jelaskan, pada pertemuan berikutnya itu kalian harus membawa peningkat-peningkat yang sudah Ibu isi tadi ya. Nanti di situ Ibu akan lihat, kita akan pantau sama-sama gimana sih, apakah kalian melakukannya sudah konsisten, apa tidak, apakah akan ada rencana yang akan dievaluasi, diganti gitu. Nah, lalu sebelum kita tutup, Ibu ingin membagikan yang namanya untuk mengukur kepuasan kalian dalam melakukan ya proses konseling ini. Apa kalian puas atau tidak? Jadi kalian bisa mengisi di sini ya, terserah sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke? Jadi tidak perlu mengikuti jawaban dari teman kalian. Akan isi lembar kepuasan. Isi sesuai apa yang kalian rasakan ya teman-teman. Tidak apa-apa, tulis saja, santai saja. Selesai belum? Kami Nah, terima kasih karena kalian sudah mengisi lembar kepuasan proses konseling pada hari ini. Nah, Ibu juga seperti yang Ibu sampaikan, kita sudah di ujung proses dari konseling ini, kita sudah di akhirnya. Jadi kita sebelum kita tutup, kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Nah, siapa yang bersedia untuk hadir doa? Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai.